Baik, saya pilihkan pertanyaan pertama atas nama Farah ya, dari Tidore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal menikah, suami memiliki daya empati yang sangat tinggi. Ya. Bahkan bisa dikatakan suami tidak ingin saya capek dan Ya. waktu tersita banyak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Ya. rumah. Ya. Namun di beberapa tahun terakhir ini suami sudah mulai cuek, tidak peduli, tidak pernah tanya, bahkan membantu Ya. lagi. Sehingga kalau saya capek, saya spontan marah dan bisa menjadi konflik dengan suami. Ya. Cara apa yang saya lakukan untuk mengembalikan empati dari suami sama seperti dulu? Mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acap kali ada yang disebut dengan hukum penurunan mutu, ya, seperti ban mobil kalau dipakai terus lama-lama aus. Nah, demikian juga dengan kehidupan keluarga, acap kali kalau keluarga itu tidak disegarkan dan diingatkan kembali, karena itulah ada acara harmoni keluarga untuk mengingatkan kita semuanya. Lalu yang dulunya tadi dikatakan dulunya empati, dulunya suka membantu, lama-lama biasa jadi dari empati jadi antipati lama-lama. Nah, selalu begini, susah kadang-kadang ketika sudah dalam kehidupan keluarga, lalu bagaimana menuntut suami seperti yang kita inginkan. Itu kadang-kadang ketika sampai pada titik tertentu susah untuk mencoba menuntut suami atau istri seperti yang kita inginkan. Nah, memang ibu saya selalu mengajarkan begini, mulailah dari saya. Ya, yang sadar mulailah. Oh, tapi kan keenakan suami saya, Pak. Kita membuat enak orang yang kita cintai. Itu kan memang tujuan kita. Seperti saya sering katakan, cinta itu berkorban. Cinta itu memberi. Jadi kalau kita mencintai suami, mencintai istri, janganlah janganlah ragu dan janganlah pelit untuk berkorban. Jadi saya mengajarkan ibu, mulailah dari ibu. Ya, apa yang ibu bisa lakukan untuk menghangatkan kembali. Ya, hal-hal mungkin ketika suami tidak tidak simpati, tidak berempati, lalu ibu juga mulai sedikit lebih galak dan sebagainya. Nah, kembalilah ya, kembalikanlah meskipun suami tidak bersimpati, tidak berempati, tapi tetap berikan servis yang terbaik. Ya, layani yang terbaik. Baik, saya kembali pilihkan pertanyaan atas nama Bima di Kertosono. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya menjadwalkan kencan dengan istri selalu menolak. Ah. Dan seringkali alasannya adalah sayang, uangnya lebih baik bisa untuk yang lain. Ya. Kencan di rumah saja bisa, tapi ketika Ya. saya mengajak kencan istri di rumah, istri menolak. Dengan alasan ada anak, nanti dia lihat kan malah nggak asik. Oh, Ada saja alasan yang dibuat oleh istri. Menurut Bapak dan Ibu, bisakah berikan tips supaya istri tidak menolak lagi? Supaya fokus saya tidak saya habiskan di pekerjaan terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini, kita harus tahu kenapa sih ya, lalu ibaratnya kan kalau saya tangkap begini, dalam tanda kutip, istri agak malas dengan kita nih. Ya, istri agak malas dengan kita. Cobalah perhatikan apa yang sebetulnya menjadi keinginan, menjadi kerinduan, dan menjadi aspirasi daripada istri kita. Coba cek di kebutuhan jiwanya terlebih dahulu. Di kebutuhan jiwanya terlebih dahulu. Apakah istri sudah dipenuhi atau belum? Kadang-kadang begini, kita mengajak dia keluar, jangan-jangan karena itu keinginan kita. Sebetulnya itu bukan keinginan yang keinginan yang betul-betul mendasar daripada istri kita. Nah, kebutuhan jiwa itu acap kali jauh lebih dibutuhkan daripada katakanlah pergi tamasya bersama, ya, jalan-jalan bersama. Jadi saya mendorong Bapak coba perhatikan hal-hal yang kecil, perlakuan kita, sikap kita, tutur kata kita, menyenangkan tidak dengan istri dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau itu tidak terjadi, lalu istri bawaannya menolak terus. Ya, demikian Mas Anton. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Fandi ya, dari Subang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama menikah, secara tidak sadar saya jadi kurang memahami keunikan masing-masing dari pasangan. Ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah penuntutan demi penuntutan dan harus begini, harus begitu, sama seperti yang saya mau. Dulu bisa, sekarang kok malah jadi sumber masalah. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah semuanya itu menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini ya. Bapak Pandi. Bapak ya. Bapak bagus, sudah sadar. Ya.
Dulu dia bisa apa namanya itu? Dia bisa apa? Menerima, sekarang lebih banyak menuntut. Tapi kan Bapak sekarang udah sadar. Nah, tinggal dibalik lagi aja. Lalu perhatikan memang bahwa kita dikatakan bahwa keunikan pasangan kita itu memang tidak berhenti. Itu akan terus bertumbuh seiring waktu, seiring situasi. Loh, dulu itu dia sabar, kok sekarang nggak sabaran. Ya, loh, dulu itu dia manis, kok sekarang galak. Nah, sebetulnya itu manusia itu berkembang, ya, berkembang, berubah, bertumbuh sesuai dengan keadaan, sesuai dengan umur dan sebagainya. Nah, Bapak Fandi bagus, sudah sadar. Nah, sekarang tinggal lalu ya sudah, ya, sekarang ditumbuhkan lagi akan apa namanya kepekaan, ya, kepekaan, lalu coba penuhilah, ya, fahamilah, hargailah apa yang menjadi perbedaan atau keunikan daripada pasangannya. Tapi langkah awal bagus, sudah sadar, tinggal ditindaklanjuti. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Irma Nabilatul yang ada di Lombok Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya minta sarannya bagaimana jika suami masih suka melihat atau melirik wanita-wanita lain yang lebih seksi? Jawabannya gampang, jadikanlah ibu lebih seksi daripada wanita lain. Ya, jadi begini. Kebutuhan pria bukan hanya masalah wanita seksi. Meskipun tidak bisa dipungkiri, nah itu sering mengganggu penglihatan. Tapi begini ya, pria itu membutuhkan penghargaan. Ya, oke, mungkin kalau katakanlah ibu sudah berumur, mungkin dibandingkan dengan yang lebih muda mungkin kalah. Tapi pria tidak hanya membutuhkan wanita seksi, pria membutuhkan penghargaan, ya, pria membutuhkan pengertian. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan, bisa kita lakukan pada umur berapapun. Ya, ibu mungkin mungkin bukan mengecilkan apa ya, tapi mungkin kalah bersaing dengan kesekian wanita-wanita muda. Tapi ibu bisa unggul dalam penghargaan, ya, menghargai suami, respect kepada suami, ya, itu akan jauh lebih berarti bagi para pria. Ya, kebutuhan pria itu adalah dihormati, dianggap, dihargai, dihormati, dihargai. Lakukan itu. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Nuraini ada di Kudus nih Pak Yusi. Ya. Selamat malam Harmoni Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada istilah kalau pertengkaran dalam rumah tangga itu seperti bumbu dalam berumah tangga. Namun bagaimana jika suami saya sering mengajak bertengkar dengan banyak hal yang dilihat kurang pas, ya, masakannya rasanya kurang pas, kebersihan rumah dan lain sebagainya. Sehingga kalau pas suami pergi ada tugas di luar kota beberapa hari, saya merasa bebas. Lega rasanya. Tidak ada tekanan, tapi saat suami pulang ke rumah bukan senang tapi jadi tertekan karena pasti banyak pembicaraan yang suami munculkan dalam bentuk kemarahan dan keributan. Bagaimana mengatasi hal ini ya Bapak Ibu, bisakah berikan saran dan masukannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada ungkapan bahwa pertengkaran adalah bumbu dalam keluarga. Tapi kalau bumbunya kebanyakan kan dia tidak enak, atau masak sayur isinya bumbu doang. Oke, untuk ibu ya coba beginilah. Ini kan kelihatannya suami itu lalu dalam tanda kutip selalu cari masalah. Ya, suami cari masalah. Nah, pertumbuhan itu tidak tiba-tiba. Mungkin dengan seiring waktu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di rumah. Nah, cobalah koreksi selalu dari diri kita masing-masing. Ya, ibu coba perhatikan sih apakah ada sikap, ada tutur kata, atau ada hal. Ya, tidak ada salahnya kalau pas waktunya baik ayah atau bapak apa sih yang menurut ayah, menurut bapak itu kurang. Ya, cobalah dengarkanlah dengan legowo, dengan lapang dada. Jangan nanti kalau misalkan ya aku sebenarnya tidak suka ini, jangan dibalas aku juga tidak suka itu. Nah, itulah akhirnya jadi berkelahi. Kalau memang ibu mengharapkan perbaikan, cobalah buka diri ibu, ya. Cobalah koreksi, ya. Koreksi itu bukan pekerjaan rendah atau bukan pekerjaan hina. Koreksi itu adalah pekerjaan yang mulia, ya. Koreksi itu adalah pekerjaan yang mulia.
Baik, saya kembali pilihkan pertanyaan atas nama Iqbal yang ada di Brunei Darussalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saat ada masalah fokusnya kepada masalah, bukan fokus pada pencegahan, penyelesaian dan menjaga perasaan pasangan? Sehingga yang terjadi masalah bertambah karena pasangan merasa tidak dihargai atau tidak dimengerti. Bisakah Bapak dan Ibu berikan saran untuk hal ini dan menyelesaikannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya masalah atau pertengkaran dimulai dari omongan. Ya, lalu omongan, lalu satu ngomong A, lalu dibantah, lalu ngomong B dibantah, makin keras, jadi pertengkaran. Biasanya pertengkaran suami istri itu dimulai bukan dari pukul-pukulan. Ya, selalu dari omongan. Nah, saya pernah sampaikan di dalam konteks komunikasi, cobalah ketika suami atau istri itu mengutarakan sesuatu, coba fahamilah. Jangan lalu bantah-membantah. Nah, ketika bantah-membantah itu membesar, memuncak, biasanya akan terjadi pertengkaran. Nah, seringkali begitu. Jadi, cobalah ketika pada awal-awal perbedaan pendapat, dengarkanlah untuk memahami. Bukan dengarkan untuk membantah, tapi dengarkan untuk memahami, dengarkan dengan penuh empati, dengarkan dengan penuh pengertian. Mungkin saya tambahkan ya. Seringkali kalau kita bertengkar itu karena kita tidak fokus kepada solusi, tapi kita berfokus kepada siapa yang benar, siapa yang lebih benar. Aku lebih benar, kamu salah gini. Nah, itu akan menjadikan pertengkaran. Selalu kita harus, karena judulnya fokus ya. Kita mesti fokus kepada solusi yang ada. Jadi kita mesti ingat solusi. Jangan fokus kepada siapa yang lebih benar, aku yang lebih benar atau dia yang lebih benar. Itu tidak akan terjadi sesuatu yang baik. Ingat, pertengkaran adalah sesuatu yang buruk. Jadi fokus kembali kepada solusi. Kalau kita ada perbedaan, kita mesti fokus kepada solusi. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Karena tinggal 3 menit ke depan. Saya berikan pertanyaan atas nama Fitriani di Parepare. Ini pertanyaannya menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suami saya menunjukkan kebaikan karena ada maunya. Dan maksudnya, jadi setiap kali suami mulai memperhatikan dan bersikap berbeda pasti dari biasanya, saya sudah mulai curiga. Bagaimana supaya saya tidak terus-menerus curiga kepada suami? Saya minta saran dan masukan dari Bapak dan Ibu akan hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan begini, kalau suami berbaik hati pasti ada maunya. Nah, lalu ini curiga. Nah, jangan curiga, ya. Terus saja dipancing suami supaya ada maunya terus. Supaya baik terus. Nah, jadi ya kalau suami ada maunya baik, jangan lalu itu kan kesempatan baik. Jangan dicurigai. Jangan dicurigai lalu jangan ditolak. Ketika suami sedang ada maunya, itu adalah kesempatan baik, kesempatan bagus untuk katakanlah melayani suami. Katakanlah untuk menghargai suami. Jadi ibu justru buatlah supaya suami selalu ada maunya. Loh, ini kok kalau begini kok ada maunya. Nah, dalam tanda kutip jebak aja supaya ada maunya terus. Nanti kan baik terus. Demikian Mas Anton. Baik, semuanya. Terima kasih Pak Yus dan Bina. Terima kasih. Di kesempatan malam hari ini. Semuanya karena waktu jualan program Harmoni Keluarga berakhir di kesempatan malam hari ini, dan saya juga mau tutup dengan sebuah pantun. Bakpia oleh-oleh khas Kota Jogja, ketugu berselfiria. Sekian dahulu Harmoni Keluarga, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak semuanya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.